Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustin, mahasiswa jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menganalisis jurnal mengenai manajemen rantai pasok. Sebelum saya memulai pemaparan, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jurnal yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah jurnal yang ditulis oleh Mubarok Ryan Muhammad dan juga Jakti SB Sumarau yang berjudul Evaluasi Kinerja Manajemen Rantai Pasok pada Pemasok Daging Ayam JKPM. Nah, pada kesempatan kali ini, hal yang saya paparkan adalah mengenai kelebihan dan juga kekurangan penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal tersebut. Perlu diketahui bahwa jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014. Mungkin saya jelaskan lebih dahulu, JKPM itu adalah pemasok daging ayam. Jadi JKPM ini menerima ayam dari peternak, lalu mendistribusikannya ke berbagai agen dan juga customer. Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut yang pertama adalah peneliti ini fokus pada kasus nyata di usaha lokal. Peneliti mengangkat studi kasus nyata dari usaha lokal, yaitu JKPM yang berlokasi di Manado, yang membuat hasilnya itu relevan dengan kondisi real atau kondisi nyata di lapangan, terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor agribisnis dan juga distribusi pangan. Kelebihan yang kedua adalah peneliti menggambarkan alur rantai pasok secara jelas. Pada jurnalnya, penulis menyajikan gambaran lengkap dan rinci mengenai alur rantai pasok, mulai dari peternak ayam hidup hingga ke konsumen akhirnya. Penulis juga menyajikannya dalam visualisasi diagram rantai pasok. Ini adalah rantai pasoknya, jadi peneliti menggambarkan alurnya secara jelas dari pemasok ayam hidup, didistribusikan kepada JKPM, lalu JKPM mendistribusikannya kepada eh, 4 ya, maaf 5, dari ke customer lokal atau masyarakat secara langsung, didistribusikan juga kepada pemborong, dan agen-agen seperti Gelael, Texas Chicken, hotel, dan dijelaskan pula harga-harganya diserahkan ke customer-customernya itu dalam harga yang bermacam-macam seperti CKPM ini membeli ayam dari pemasok ayam hidupnya itu sebesar 17.500. Kemudian CKPM menjual apabila ke masyarakat atau konsumen akhir itu sebesar 28.000, apabila ke pemborong sebesar 26.000, dan apabila ke agen-agen atau restoran itu sejumlah 26.000. Ini sangat membantu pembaca dalam memahami alur rantai pasok dari JKPM. Kelebihan yang ketiga adalah identifikasi masalah dan juga solusi yang praktis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi saja, tetapi juga mengidentifikasi kendala utama dalam proses rantai pasok. Nah, di dalam jurnalnya disebutkan bahwa kendala yang dialami adalah keterlambatan bahan baku dan juga ketidakseimbangan permintaan. Penulis juga menawarkan solusi untuk menambah mitra peternak dan juga membuat gudang penyimpanan agar distribusinya dapat tepat waktu, dan juga menunjukkan orientasi pemecahan masalah yang aplikatif. Kelebihan yang keempat adalah penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang kontekstual. Penulis menggunakan metode kualitatif yang digunakan eh, mampu menangkap nuansa operasional dan juga pengalaman empiris dari pelaku usaha yang seringkali tidak bisa digali secara mendalam dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan
kualitatif yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara langsung, observasi lapangan, dan juga dokumentasi. Nah, hal ini memberikan gambaran kontekstual yang kaya kepada pembaca. Kelebihan yang kelima adalah kontribusi terhadap literasi SCM di UMKM. Penelitian ini turut memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat literasi manajemen rantai pasok atau SCM di kalangan usaha kecil dan juga menengah atau UKM dan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip SCM juga relevan diterapkan dalam skala usaha menengah dan tradisional, bukan hanya di perusahaan besar. Kelebihan yang keempat adalah isu yang diangkat atau diteliti oleh peneliti ini sangat relevan dengan isu ketahanan pangan. Karena peneliti membahas pasokan daging ayam, di mana daging ayam ini merupakan bahan pangan pokok masyarakat atau lauk yang sangat mudah dicari oleh masyarakat, penelitian ini relevan dengan isu tahanan pangan lokal, distribusi bahan pokok, dan juga efisiensi logistik yang krusial bagi kestabilan harga dan juga ketersediaan pasar. Tadi kita sudah berbicara mengenai kelebihan, sekarang kita berbicara mengenai kekurangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti jurnal tersebut. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif tanpa pendalaman kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang cocok untuk menggambarkan fenomena secara umum, namun tidak dilengkapi dengan data kuantitatif seperti analisis biayanya, efisiensi distribusi JKPM, atau penghitungan performa rantai pasok yang lebih objektif. Hal ini membuat hasil penelitian sulit untuk dibandingkan secara akurat atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Kekurangan yang kedua adalah tidak ada tolak ukur atau benchmark-nya. Penelitian ini tidak menyediakan indikator kinerja spesifik atau tolak ukur standar atau benchmark untuk menilai seberapa baik kinerja rantai pasok GKPM dibandingkan dengan praktik terbaik atau best practice di industri sejenis. Penilaian kinerja cenderung bersifat subjektif dan berdasarkan observasi lapangan saja. Kekurangan yang ketiga adalah keterbatasan lokasi dan juga sampel. Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu perusahaan lokal, yaitu JKPM, yang berbasis di Manado, dengan cakupan data dari pemilik, karyawan, agen, dan masyarakat sekitar. Jumlah responden ini terbatas dan juga bersifat lokal, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk pemasok daging ayam lainnya di luar wilayah atau skala bisnis yang berbeda. Kekurangan yang keempat adalah kurangnya analisis rantai nilai dan juga risiko. Meskipun penelitian membahas rantai pasok, analisis nilai tambah atau value chain dan risiko rantai pasok tidak dikaji secara mendalam. Faktor-faktor seperti kerugian akibat keterlambatan, pemborosan dalam distribusi, atau risiko ketergantungan pada peternak kurang dievaluasi secara sistematis. Lalu kekurangan yang kelima adalah saran yang diberikan oleh penulis ini tidak didukung simulasi atau analisis. Pada jurnal tersebut, peneliti menyarankan pembuatan gudang penyimpanan untuk mengatasi lonjakan permintaan. Namun, peneliti tidak menyertakan analisis kelayakannya, seperti biaya investasi, kapasitas idealnya berapa, atau dampaknya terhadap margin keuntungan dari CGPM itu sendiri. Hal ini membuat rekomendasinya hanya bersifat umum dan juga tidak praktis untuk segera diterapkan. Kekurangan yang keenam atau kekurangan yang terakhir adalah potensi bias subjektif. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan juga observasi dapat menimbulkan bias subjektif, terutama karena penelitian ini dilakukan dalam konteks usaha lokal dan dengan relasi langsung antara peneliti dan juga responden. Tidak ada prosedur triangulasi data atau verifikasi independen yang dijelaskan secara rinci. Baik, itu tadi adalah analisis mengenai kelebihan dan juga kekurangan penelitian yang
Dilakukan oleh penulis jurnal yaitu Mubarak Khayyam Muhammad dan juga Jeki S.B. Sumarau dalam meneliti dan menerbitkan jurnalnya yang berjudul Evaluasi Kinerja Manajemen Rantai Pasok pada Pemasok Daging Ayam JKPM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.